Partai gagal kaderisasi, Jokowi dijadikan penambal. Ada yang janggal tapi makin biasa dalam politik Indonesia. Tokoh yang sudah pensiun malah makin ramai dijajakan. Joko Widodo, mantan presiden 2 periode, kini namanya masuk bursa ketua umum 2 partai sekaligus, PPP dan PSI. Bukan karena proses kaderisasi dari bawah, tapi karena elit partai panik kehabisan tokoh jualan. PPP terang-terangan melirik Jokowi jadi ketua umum. Ade Irfan Pulungan dari Mahkamah Partai PPP bilang Jokowi sosok tepat bisa bawa partai ke Senayan lagi. Ini pengakuan telanjang bahwa Partai Persatuan Pembangunan tak percaya diri pada kader sendiri. Partai yang dulu punya akar ideologis kini malah pasrah menggantungkan nasib pada figur luar. Ini bukan transformasi, tapi tanda bahwa partai sedang sekarat arah. Lebih ironis lagi datang dari PSI. Partai yang mengklaim diri modern dan milenial justru makin tenggelam dalam praktik politik dinasti. Kaisang, anak Jokowi, sudah jadi ketum. Sekarang ayahnya sendiri ikut dimunculkan dalam bursa calon ketua umum. Ini bukan partai, tapi perseroan keluarga. Ketika partai dijalankan seperti toko waralaba asal laku, asal terkenal, maka tamatlah fungsi partai sebagai tempat kader bertumbuh. Partai jadi papan iklan kekuasaan. PSI dan PPP sama-sama menunjukkan wajah asli. Partai tanpa jiwa hanya mau ikut arus popularitas. Politik macam ini bukan hanya membodohi rakyat, tapi juga menghina demokrasi. Karena di negeri ini, partai bukan lagi tempat orang belajar melayani, tapi tempat elit mengatur strategi menyelamatkan diri lewat figur kuat. Dan Jokowi, alih-alih menolak dimanfaatkan, justru dibiarkan jadi komoditas yang terus ditarik-tarik oleh elit yang malas membina kader. Kalau ini dibiarkan, rakyat tak lagi memilih berdasarkan ide, tapi hanya menonton drama politik yang makin absurd. Setelah Jokowi dilirik PPP dan PSI, satu pertanyaan muncul. Di mana garis batas antara pemimpin negara dan dagangan politik? Ketika seorang mantan presiden yang seharusnya mengambil jarak demi menjaga etika politik, justru dibiarkan terus-menerus dipakai sebagai komoditas elektoral, itu menandakan bahwa demokrasi kita makin kehilangan remnya. PPP jelas sedang mencoba survival instan, mengajukan Jokowi sebagai semacam juru selamat. Tapi mengusung pemimpin eksternal sebagai jalan pintas kemenangan menunjukkan bahwa partai ini sedang gamang, bukan hanya soal suara, tapi juga soal arah dan jati diri. Di sisi lain, PSI menunjukkan kegagalan yang lebih dalam. Partai yang seharusnya membawa energi muda justru menggandeng bayangan masa lalu. Mengusulkan Jokowi sebagai ketua umum, sementara anaknya sendiri masih menjabat, menciptakan potret paling terang dari politik dinasti gaya baru. Politik yang dibungkus jargon anak muda, tapi dijalankan dengan logika bapak gue siapa. Kita perlu tanya ke partai-partai ini, apakah tidak ada lagi kader yang layak diangkat? Apa gunanya punya struktur kepengurusan dari tingkat RT sampai DPP, kalau pada akhirnya kursi puncak tetap dikejar dari luar? Andy Budiman, wakil ketum PSI, bahkan mengakui bahwa nama Jokowi muncul dari dorongan pengurus daerah. Ini menunjukkan bahwa sistem partai bekerja bukan berdasarkan prestasi kader, tapi pada dorongan simpati dan harapan palsu dari ketokohan. Gampangnya, partai hanya meminjam wajah orang lain untuk menyamarkan wajah aslinya yang keropos. Situasi ini adalah tanda jelas bahwa politik Indonesia sedang mengalami kemunduran struktural. Bukan karena tidak ada orang pintar di dalam partai, tapi karena partai tak mau ambil risiko membesarkan kader dari nol. Mereka lebih suka beli jadi, bukan rawat dari bibit. Padahal, kalau Jokowi benar-benar menerima tawaran jadi ketum salah satu dari 2 partai itu, maka netralitas politik mantan presiden akan hancur. Bukankah seharusnya seorang mantan presiden jadi panutan di luar lingkar praktis? Tapi di negeri ini garis etik sudah kabur, diatur sesuai kepentingan. Rakyat yang punya akal sehat mestinya tahu. Ini bukan sekadar urusan Jokowi jadi ketua umum. Ini tentang ketidakmampuan partai politik dalam membangun masa depan tanpa menggantungkan diri pada wajah lama. Kalau seperti ini terus, demokrasi kita akan dikuasai oleh lingkaran elit dan keluarga, bukan oleh semangat perwakilan rakyat. Dan saat itu terjadi, kita bukan lagi punya demokrasi, tapi hanya panggung teater kekuasaan yang aktornya itu-itu saja. Dan yang paling menyakitkan, rakyat cuma jadi penonton, bukan pelaku. Kita disuguhi drama politik yang tokohnya elit itu-itu juga, tanpa naskah baru, tanpa pesan perubahan. Kalau Jokowi masuk ke PSI atau PPP, itu bukan regenerasi, itu daur ulang. Demokrasi kita butuh darah segar, bukan terus-menerus menghisap popularitas lama. Kalau partai nggak bisa hidup tanpa Jokowi,
yaitu artinya partai itu mati sejak lama. Rakyat butuh partai yang lahir dari akar, bukan yang cuma numpang tenar lewat tokoh besar. Kalau terus begini, pemilu cuma jadi lomba cari wajah familiar, bukan adu gagasan. Dan ketika suara rakyat cuma diburu saat kampanye. Kalau kita dengar pernyataan Ade Irfan Pulungan, Ketua Mahkamah Partai PPP, yang bilang Jokowi cocok untuk membenahi dan mentransformasi PPP, pertanyaannya, selama ini pengurus internal ngapain saja? Masa partai sebesar PPP harus diselamatkan oleh orang luar? Ini bukan transformasi, ini tanda krisis kepercayaan diri. Lebih jauh, alasan bahwa Jokowi punya pengalaman panjang di pemerintahan seolah menutupi kenyataan bahwa Jokowi juga baru saja dibuang dari PDI Perjuangan. Jadi kalau PPP dan PSI rebutan mantan presiden yang bahkan partainya sendiri sudah tak mengakui, itu bukan strategi, itu panik. Semacam usaha mendompleng popularitas dengan mengabaikan konsistensi politik. Di PSI, Andy Budiman menyebut ada dorongan dari pengurus daerah untuk mengusulkan Jokowi. Tapi, kalau usulan itu datang dari bawah, kenapa PSI tidak mendidik pengurus bawahnya agar berpikir kritis, bukan cuma terpukau oleh nama besar? Sebab, partai yang sehat seharusnya mengangkat kader sendiri, bukan meminang simbol luar untuk menambal krisis identitas. William, ketua fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, juga disebut ikut mendukung Jokowi. Ini memperlihatkan bahwa bahkan elit muda PSI pun tak percaya diri memajukan pemimpin dari internal. Jadi jangan heran kalau rakyat mulai muak. Partai baru tapi kelakuan lama, bungkus segar tapi isi basi. Dan jangan dilupakan juga sosok Kaesang Pangarep yang juga masuk dalam bursa ketua umum PSI. Ketika ayah dan anak masuk dalam satu arena politik, satu sebagai kandidat ketum PPP dan satunya ketum PSI, publik berhak bertanya, ini politik atau reuni keluarga? Kalau partai-partai besar dan baru sama-sama bergantung pada satu terah politik, maka jelas kita sedang digiring pelan-pelan ke era oligarki berjubah demokrasi. Melihat nama Isyana Bagos Oka, Wakil Menteri Kependudukan yang juga masuk bursa ketum PSI, menambah absurditas daftar nama dalam partai yang mengklaim diri sebagai wajah baru politik Indonesia. Apa korelasi antara urusan kependudukan dengan strategi membesarkan partai politik? Jangan-jangan ini cuma cara lama dalam baju baru. Asal tokoh dikenal publik, langsung diusung, tanpa relevansi, tanpa konsistensi ideologis. Lalu ada Agus Herlambang, kader internal PSI yang juga masuk daftar. Tapi ironisnya, namanya sekadar pelengkap. Partai yang dulu bangga dengan kaderisasi, kini lebih sibuk mengejar figur eksternal. Ini menandakan kegagalan membangun sistem kepemimpinan jangka panjang. PSI seperti kehilangan arah dan lebih tergiur dengan siapa yang bisa mendongkrak elektabilitas, bukan siapa yang benar-benar bisa memimpin. Begitu juga dengan DPW PSI Yogyakarta dan DPW Jakarta yang disebut mendukung Jokowi. Pertanyaannya, sejak kapan struktur partai dibangun berdasarkan euforia personal, bukan pada program dan kompetensi? Ketika dukungan struktural partai hanya bersandar pada magnet tokoh luar, itu tanda bahwa semangat kolektif dalam tubuh partai sudah lapuk dari dalam. Sementara PPP sedang menghadapi Muktamar 2025. Tapi sebelum Muktamar dibuka, sudah ramai wacana mendatangkan Jokowi dari luar. Ini jelas bukan proses demokratis, melainkan manuver elit untuk menyelamatkan partai dari kehancuran lewat shortcut. Padahal, jika partai ingin bangkit, jalan pintas justru akan mempercepat kejatuhan. Kesimpulannya, drama Jokowi masuk bursa ketum PSI dan PPP bukanlah cerita kebangkitan politik, melainkan cermin rapuhnya fondasi partai politik kita. Ketika partai tidak bisa hidup tanpa tokoh yang bahkan bukan anggotanya, maka yang rusak bukan hanya struktur, tapi juga logika demokrasi itu sendiri. Kalau dicermati lebih dalam, yang sedang dimainkan bukan sekadar bursa ketum, tapi transaksi harapan. Nama Jokowi dijajakan sebagai solusi instan oleh PPP dan PSI. Padahal yang dibutuhkan rakyat adalah partai yang mau kerja dari nol, bukan cari jalan pintas lewat tokoh yang sudah kenyang panggung. PPP berharap Jokowi bisa bawa partai itu masuk 5 besar di DPR, kata Ade Irfan Pulungan. Tapi apakah elektabilitas partai sekarang semata bisa digantungkan pada satu nama? Kalau iya, maka yang rusak bukan hanya strategi partai, tapi cara berpikir seluruh struktur politiknya. Apalagi Jokowi sendiri belum menyatakan sikap, tapi partai sudah pasang baliho pujian. Ini bukan strategi politik, ini kultus individu.
Di sisi PSI, pendekatan serupa muncul. Ada semacam harapan bahwa dengan mengusung nama besar, maka suara otomatis mengalir. Padahal kita semua tahu, politik itu kerja panjang, bukan panen dadakan. PSI yang semestinya membawa semangat politik segar, justru ikut-ikutan menumpuk nama Jokowi di panggung utama, menggeser ruang kader internalnya. Lucunya, semua ini terjadi setelah Jokowi dipecat dari PDI Perjuangan. Artinya dia bukan lagi bagian dari satu partai pun, tapi anehnya justru makin banyak yang rebutan. Di titik ini, rakyat wajar bertanya, apa benar yang dicari pemimpin atau hanya magnet suara? Kalau jawabannya suara, maka kita sedang menyaksikan demokrasi dijalankan seperti bursa efek berisik.